Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Tema kuliah subuh pagi hari ini sebagaimana tadi sudah disebutkan, pelajaran dari kisah bayi ajaib. Yang saya maksud dengan kisah ini apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, menyusui bayi. Ketika sedang menyusui anaknya ini, kemudian lewat di hadapan mereka seorang laki-laki yang gagah, tampan, memakai kendaraan yang mewah, dikawal oleh orang-orang, memakai pakaian yang menunjukkan dia seorang bangsawan. Maka si ibu yang menyusui anaknya ini kemudian berdoa. Dia mengatakan, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikan anakku ini seperti dia. Terpukau dengan penampilan menawan yang ada pada laki-laki yang lewat ini. Ketika si ibu ini berdoa seperti itu, tiba-tiba si bayinya tarokasa dia ummihi, tiba-tiba melepas apanya? Melepas. Saya nggak berani nyebutnya. Tiba-tiba melepas susu ibunya ya. Gak apa-apa ya, gak ada bahasa lain kan? Lagi cari bahasa yang lebih halus. Si anak ini melepasnya kemudian berbicara. Si anak ini berdoa kepada Allah dengan doa yang kebalikan dari ibunya. Si anaknya ini, si bayi ini justru mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Sebaliknya. Kemudian dia lanjut menyusu lagi ke ibunya. Berapa lama kemudian lewat lagi di hadapan mereka seorang wanita yang diseret-seret oleh sejumlah orang, dimaki-maki, disebut pezina. Si wanita ini diusir-usir oleh orang-orang ini, disebut pencuri. Tapi yang diucapkan oleh wanita ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini terdengar oleh si bayi tapi tidak terdengar oleh si ibu. Melihat wanita yang malang itu, si ibu yang sedang menyusui ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan jadikan anakku bernasib seperti wanita itu, pezina, pencuri, sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang tadi. Si bayinya lagi-lagi melepas susu ibunya lagi. Dan dia berdoa sebaliknya daripada doa ibunya.
Bayinya ini mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku seperti wanita tersebut." Maka si ibu yang menyusui ini kaget, heran dengan doa anaknya yang justru berbeda dengan apa yang diminta oleh ibunya. "Kenapa kamu minta begini? Ada orang yang baik penampilannya, ada orang yang gagah. Kamu malah tidak mau seperti itu." Dan ada seorang ibu yang diusir-usir, dia pezina, nasibnya malang seperti itu. Justru kamu ingin seperti dia. Maka si bayi ini mengatakan, "Wahai ibu, sesungguhnya laki-laki yang tadi itu adalah seorang di antara seorang jababirah, orang yang zalim. Tampilannya menawan tapi dia adalah orang yang durhaka. Maka saya tidak mau seperti dia." Sedangkan orang yang kedua, wanita yang diusir-usir itu, dia adalah wanita yang solehah. Dia disebut pencuri padahal dia tidak mencuri. Dia dituduh berzina padahal tidak berzina. Ini kata si bayi ini. Ini Rasulullah yang menceritakannya. Percaya enggak? Percaya. Rasulullah menceritakan di hadis yang sahih. Nah, ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari cerita Rasulullah SAW ini kita lihat bagaimana Allah memberi kemampuan kepada bayi ini untuk berbicara. Ini yang kita sebut ajaib. Kenapa? Karena di luar kebiasaan. Bukan hanya mampu berbicara, si bayi ini juga diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hakikat apa yang ada di depannya. Bahwa si laki-laki ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, si bayi ini, laki-laki ini adalah seorang yang durhaka. Si perempuan yang dimaki-maki sebetulnya dia adalah solehah. Ada sejumlah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Saya ingin menyebut beberapa pelajaran, mungkin 3 atau 4 pelajaran dari apa yang dikisahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena setiap kisah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan al-qasasun nabawi, kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi bukan semata-mata untuk tasliyah, untuk hiburan, seperti orang nonton sinetron atau nonton drama-drama, bukan. Pasti ada tujuan yang hendak dituju oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa faedah-faedah spirit untuk kita amalkan, dan ini dipahami oleh para sahabat. Juga kita harus memahaminya pula. Kita mengambil pelajaran pula dari apa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Pelajaran yang pertama, terbatasnya pengetahuan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat sesuatu, manusia tidak mesti. Bayi ini tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Si ibu tidak tahu, dan umumnya manusia banyak yang tidak tahu dengan hakikat yang terjadi di depannya. Bisa jadi asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu sesungguhnya baik bagi kamu. Itu enggak? Karena terbatasnya ilmu kita. Kita cinta sesuatu, suka sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagi kita. Ini seringkali terjadi. Dan keyakinan kita dengan hal tersebut bahwa bisa jadi apa yang kita sukai itu buruk, apa yang kita benci itu justru kebaikan. Maka menjadikan kita sadar sesungguhnya yang harus menjadi standar itu bukan ukuran kita, akan tetapi bagaimana ukuran Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam bab syariat, juga dalam bab dunia, dalam bab akhirat, dalam bab dunia. Dalam bab akhirat, aturan-aturan agama ini terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, betul enggak? Kita disuruh bangun malam, enaknya kan tidur.
Kita disuruh saum, enaknya pagi-pagi sudah ngopi, tadi juga sudah ditawarkan supaya nggak ngantuk. Enaknya seperti itu. Tidak enak berlapar-lapar, tapi kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghendaki amalan ini pasti ada kebaikan di dalamnya, kita yakin. Boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu justru memberikan kebaikan bagi kita. Termasuk juga dalam perkara-perkara duniawi. Kita semua menganggap kalau tidak punya harta itu sebuah keburukan. Betul enggak? Kita berusaha mencari sebanyak-banyaknya dunia ini dan menganggap di situ terdapat kebaikan. Ternyata Allah memberi kebaikan kepada kita melalui kesengsaraan. Ketika tidak punya harta justru baik untuk kita. Atau bisa jadi juga kebaikan itu ada ketika kita punya harta. Kita tidak ada yang tahu. Maka kita semakin ridho dengan segala yang Allah selenggarakan untuk kita semua. Ada orang yang baik dengan punya banyak harta, ada orang yang baik keadaannya justru ketika dia tidak punya harta. Atau sebaliknya, ketika dia punya harta justru dirusak keadaannya. Atau ketika dia fakir justru rusak keadaannya. Allah yang Maha tahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Inna minan nasi laman agnaituhu fa afsadahul ghina. Wa inna minan nasi laman afqartuhu fa afsadahu al-faqr." Di antara sebagian orang ada yang aku beri kekayaan, kekayaan itu merusak dia. Dan ada sebagian orang yang aku beri kefakiran, kefakiran itu merusak dia. Maka yang seyogianya kita lakukan adalah menerima apa yang Allah selenggarakan, kita berusaha sebaik mungkin dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, tidak melakukan hal-hal yang haram. Apa yang Allah berikan, percayakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, termasuk ketika kita kurang, ketika kita sakit pun, ketika kita sengsara pun, bisa jadi di situ ada kebaikan. Kita berdoa kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu kita merasa sebagai sebuah keburukan. Kebaikannya baru terasa kapan? Mungkin sekian tahun yang akan datang kebaikannya baru terasa. Terkadang Allah begitu. Ini sebagai bentuk latifnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah Latif. Nama Allah juga Al-Latif, yaitu ketika Allah memberikan kebaikan kepada seseorang dari arah yang dia tidak sadari. Mungkin dia merasanya ini sebuah kesengsaraan, sebuah kecelakaan. Ternyata Allah memberikan kebaikan melalui kecelakaan tersebut. Saya dengar ada sebuah cerita nyata. Ada orang yang berdoa, ini bujangan, dia berdoa minta jodoh terus. Berdoa kepada Allah minta jodoh. Keluar dari rumah, digigit anjing. Minta jodoh dapatnya anjing. Iya. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat. Ternyata jodohnya perawat. Iya, jodohnya perawat. Kalau dia tidak digigit anjing, tidak ketemu dengan perawat itu tuh. Allah ngasih dia kebaikan melalui arah yang tidak dia sukai. Siapa yang ingin digigit anjing, ada kan ya? Ternyata dapat jodohnya dari situ. Saya juga jadi teringat sebuah broadcast, satu kejadian di Arab Saudi, seorang laki-laki yang ibadahnya lebih banyak daripada kita. Kenapa lebih banyak? Karena dia istrinya 4, kita 1. Ibadahnya lebih banyak ya. Kita itu maksudnya saya nggak tahu, oh Bapak, jangan-jangan lebih dari 1 ya, lebih banyak dari saya ibadahnya. Tapi kalau lihat dari wajah-wajahnya sepertinya 1. Si laki-laki ini awalnya 1 juga sama, 1 istrinya, si istrinya itu pengajar di sebuah sekolah madrasah akhwat. Maka setiap hari si laki-laki ini mengantar si istrinya ke sekolah ngajar setiap pagi, diantar dengan mobilnya. Kalau di Saudi itu setirnya itu di sebelah kiri kan, sebelah kiri.
sebelah kiri setirnya itu. Jadi dia nyetir sebelah kiri, berarti istrinya di sebelah kanan. Maka setiap sampai di sekolah itu si istrinya tidak dibiarkan membuka pintu. Dia keluar, kemudian membukakan pintu dari luar oleh suaminya. Wah, seperti itu. Kemudian salaman. Setiap hari seperti itu, romantis sekali. Wah, subhanallah, ternyata si bapak juga. Romantis. Setiap hari seperti itu, rupanya di sekolah Ahwat itu banyak yang memperhatikan juga. Ada yang ngintip-ngintip. Tertarik juga. Ingin sekali punya suami seperti itu. Romantis sekali. Dibukakan. Tidak dibiarkan repot si istrinya, dibukakan dari luar oleh si suaminya. Sehingga akhir ceritanya dia jadi nambah 3 istri lagi. Yang satu adalah guru, yang lainnya di tempat sekolah istrinya. Kemudian yang 2 lagi adalah santri di sekolah tersebut. Jadi 4 istrinya. Tapi rahasia Allah yang tidak mereka ketahui bahwa si suami ini membukakan pintu dari luar karena pintu sebelah kanan itu macet. Tidak bisa dibuka dari dalam. Iya. Nggak bisa dibuka dari dalam, jadi dibuka dari luar terus. Jadi makanya ini para ahwat juga hati-hati juga. Kalau kemarin katanya boleh si perempuan itu menawarkan diri yang memulai, lihat juga jangan-jangan itu palsu. Iya. Nggak, maksud saya itu terkadang keburukan itu membawa berkah dari kata si bapak ya, gitu ya. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Saya juga dapat cerita dari seorang syekh yang khutbah, saya dengar rekamannya, bagaimana ada seorang laki-laki yang melamar kerja, dia tamatan SD di Saudi, lamar kerja sebagai penjaga WC di Masjidil Haram. Saya ini cerita di Masjidil Haram, bersaing dengan yang lain, banyak yang ingin bekerja jaga WC di Masjidil Haram. Yang lain diterima, dia ditolak. Beberapa kali nyoba ditolak. Aduh, dia merasa nasibnya buruk sekali, sampai menjadi penjaga WC saja saya tidak layak. Iya. Tapi kemudian dia bekerja di sebuah warung. Akhirnya dia bisa menabung, mengumpulkan uang. Kemudian rezeki Allah Subhanahu wa taala, dia akhirnya punya toko sendiri. Maka setiap kali dia pergi ke Masjidil Haram, kata saya ini, yang diceritakan itu tetangganya. Mas setiap kali pergi ke Masjidil Haram, dia lihat para penjaga WC. Benar, berkah Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dulu saya diterima, sampai sekarang mungkin sama dengan teman-teman saya, masih di situ saja, masih di WC. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi dari jalan yang mungkin tidak disadari, atau melalui jalan yang berliku. Mungkin 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru kita merasa. Maka dengan kesadaran seperti ini, kita akan senantiasa menerima qanaah dengan setiap apa yang Allah selenggarakan untuk kita semua. Ini faedah yang pertama. Kita terbatas ilmu kita. Si wanita ini tidak tahu kejadian yang sebenarnya, hakikat sebenarnya dari yang mereka lihat, tapi Allah tahu. Dan pengetahuan Allah itu diberitahukan kepada si bayi ini dalam kisah ini. Faedah yang kedua, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Bagaimana pembelaan Allah kepada si wanita yang tadi diseret-seret tersebut? Allah beritahu si bayi ini, disebutkan tentang kesucian si wanita ini. Sesungguhnya dia itu dituduh mencuri padahal bukan pencuri, dituduh berzina padahal tidak berzina. Itu bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis ini secara lengkap, sesungguhnya ini hadis yang panjang. Saya ambil yang paling terakhirnya.
yang tadi kita ceritakan. Sebetulnya panjang. Rasulullah di awal hadisnya mengatakan lam yatakallam fil mahdi illa salas. Tidak ada yang bisa berbicara ketika masih bayi kecuali 3 orang. Yaitu siapa? Isa, Nabi Isa bin Maryam, kemudian yang kedua bayi dalam kisah Juraij, ya, dalam kisah Juraij. Ya, kisah Juraij. Nah, itu ada di hadis yang lainnya. Kalau yang tadi, kalau dalam hadis ini yang ini. Dalam hadis yang ini Isa, kemudian bayi yang ada dalam kisah Juraij, kemudian wanita ini. Tapi makanya yang diambil yang kisah ini karena ada sisi lain, ada sisi yang menakjubkan dari wanita ini. Kenapa? Yang pertama dan yang kedua kita tahu namanya. Betul enggak? Kita tahu namanya, kisah Isa. Ini kisah terkait dengan Juraij. Kemudian semua dari kisah bayi bicara ini, yang 3 ini semua adalah bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pembelaan kepada Maryam ketika dituduh berzina, kemudian Nabi Isa berbicara. Kemudian dalam kisah Juraij, pembelaan terhadap Juraij. Enggak. Pembelaan Allah Subhanahu wa taala juga. Dan dalam kisah wanita ini, bayi ini berbicara juga dalam rangka pembelaan. Membela siapa? Membela perempuan tadi yang tidak disebutkan namanya siapa. Ini membela Maryam yang pertama. Yang kedua membela Juraij. Yang ketiga membela seorang wanita. Dia tidak dikenal namanya, nggak tahu di zaman siapa. Rasulullah menyebut seorang wanita. Maka ini jadi satu pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang yang beriman siapapun itu. Wanita ini bukan seorang nabi. Wanita ini bukan anak seorang nabi, bukan ibu seorang nabi, tapi Allah juga membelanya. Di samping itu juga memberi kita sebuah pelajaran yang lain, bahwa apabila kita diberi nasib yang sama seperti wanita ini, dia dizolimi, diusir-usir, dituduh mencuri, maka yang diucapkan oleh wanita ini apa tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi. Kenapa? Karena orang lain tidak ada yang percaya. Maka dia segera kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik tempat bertawakal, sebaik-baik penolong kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa yang unik dari kejadian wanita ini? Dalam kisah Maryam, ketika bayi bicara, maka yang menuduh Maryam terbungkam. Betul enggak? Terjawab, udah tidak ada lagi celaan kepada Maryam setelah itu. Dalam kisah Juraij juga sama seperti itu. Ketika bayi itu bicara, bukan Juraij yang menghamili ibu saya, tapi itu tukang gembala kambing. Kemudian dituduhkan kepada Juraij. Maka semua orang langsung menyesal, sudah menzalimi Juraij, bahkan mengembalikan kuilnya yang menjadi tempat beribadahnya, tempat ibadahnya Juraij, yang sudah dihancurkan oleh orang-orang karena dituduh menghamili orang itu. Terbungkam ketika Allah membela melalui lidah seorang bayi yang menuduh-nuduhnya itu, yang menzaliminya itu langsung terbungkam, terdiam, menyesal. Tapi dalam kisah wanita ini tidak diceritakan orang-orang yang menuduh wanita ini pencuri, menuduh wanita ini pezina terbungkam, tidak ada ceritanya. Maka ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa terkadang bentuk Allah menolong kita bisa jadi yang tahu tentang kesucian kita sedikit orang. Betul enggak? Yang tahu bahwa wanita ini sebetulnya orang soleh siapa? Hanya bayi itu dan ibunya saja. Dan kita tahu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka pembelaan Allah terkadang jauh hari setelah si wanita ini tidak ada. Wanita ini sudah meninggal dunia, Rasulullah menceritakan, memuliakan si wanita ini. Sesungguhnya wanita itu adalah wanita yang soleha. Maka ini menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin terkadang sebagian orang bertanya-tanya. Katanya Allah membela orang beriman. Wah, tapi kita kok begini saja hidupnya, enggak? Terkucil di mana-mana, di Palestina terdesak, di mana-mana disingkirkan orang-orang beriman. Kita juga
usaha nggak berhasil. Lihat orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka malah sukses-sukses. Nah, kita tidak ditolong. Katanya Allah menolong orang-orang yang beriman. Nah, pelajaran dari wanita ini bisa jadi bentuk pertolongan Allah itu tidak dalam bentuk dunia materialistis, nampak saat itu, bisa jadi pertolongan itu di kemudian hari. Mungkin saat ini kita dengan kesolehan kita yang luar biasa itu, kita tidak sukses secara duniawi. Setelah kita meninggal, ternyata anak-anak kita yang diberi duniawi yang baik, ditambah lagi akhiratnya juga baik. Bisa jadi seperti itu. Dan terkadang juga Allah memberi dengan keburukan-keburukan, dengan musibah-musibah, dengan nasib yang buruk yang diterima itu, ketika Allah hendak memberikan yang lebih baik lagi dari itu semua, yaitu derajat yang tinggi di surga, yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan amalan sabar. Kalau dia tidak diberi keburukan, tidak akan dapat derajat surga ini, karena hanya didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Terkadang orang masuk surga dengan suatu ibadah, tapi sebagian orang ada yang tidak masuk surga, tidak mencapai derajat yang tinggi di surga karena ibadahnya kurang. Tapi Allah hendak memberi dia derajat yang surga yang tidak kalah dengan yang lain, tapi ibadahnya kurang. Tapi Allah cinta dia, sehingga ingin mengangkat derajatnya. Dengan cara apa? Dengan cara memberi dia keburukan-keburukan di dunia ini, dan dia terangkat derajatnya oleh kesabaran dia. Dan umumnya orang-orang beriman seperti itu sifatnya, tabiatnya, diberi banyak ujian. Kadang dengan penyakit, kadang dengan kezaliman-kezaliman orang lain terhadap dia. Sifatnya orang beriman itu seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi mereka ujian-ujian. Yang tidak pernah diuji, tidak pernah disakit, tidak pernah terkena sakit, jangan bahagia dulu. Jangan-jangan Allah tidak mencintai dia. Maka pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, seorang Arab gunung datang kepada Rasulullah SAW, ngobrol dengan Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, hal akhodatka as-suda. Apakah kamu pernah ditimpa al-humma? Yang pertama yang ditanya panas. Kamu pernah panas enggak? Yang panas tinggi antara kulit dan daging. Kamu pernah panas enggak? Pernah sakit panas enggak? Apa itu humma? Dia enggak tahu sakit panasnya, enggak tahu. Enggak pernah saya. Apa itu demam? Enggak tahu demam. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah kamu pernah pusing? Apa itu sudah pusing? Enggak, saya enggak pernah pusing. Ditanya penyakit-penyakit, dia nggak pernah, jadi dia nggak tahu perbendaharaan penyakit-penyakit. Maka ketika dia berpaling, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, man arada an yanzura ila ahlin nari falyanzur ilaihi. Jika kamu ingin mengetahui seseorang di antara ahli neraka, lihatlah orang itu. Kenapa? Karena tidak pernah dapat musibah, tidak pernah sakit. Maka alhamdulillah kita ada yang asam urat, ada yang migrain, alhamdulillah. Mudah-mudahan karena Allah mencintai kita dan hendak mengangkat derajat kita dengan penyakit-penyakit tersebut. Maka ketika kita tidak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kesuksesan dunia ini, bisa jadi Allah hendak memberi sesuatu yang lain yang lebih baik kepada kita, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Di dunia ini bentuknya bisa berupa kesuksesan pada anak-anak kita, bisa juga bentuknya as-sanaul hasan untuk kita. Itu kebaikan di dunia. Pujian yang baik untuk kita dari orang-orang ketika kita sudah meninggal dunia. Sebagian ulama menafsirkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan kebaikan di dunia itu maksudnya adalah as-sanaul hasan. Pujian-pujian orang-orang terhadap kita ketika kita sudah meninggal dunia.
Dan betapa banyak orang yang dulu dikucilkan. Bagaimana Imam Bukhari itu meninggal dunia karena tertekan secara duniawinya sehingga dia memohon kepada Allah supaya tidak terfitnah dengan dunia ini, mohon kematian Imam Bukhari. Difitnah sampai murid-muridnya yang biasa ikut kajian di Imam Bukhari itu pada menyingkir, pada keluar dari kajiannya Imam Bukhari. Pindah. Tersisa hanya 3 orang di kajiannya Imam Bukhari. Tapi ternyata Allah memberi as-sana'ul hasan. Ketika hidupnya dalam keadaan seperti itu dikucilkan. As-sana'ul hasan. Sampai sekarang Imam Bukhari menjadi rujukan umat, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pemuliaan orang-orang terhadap Imam Bukhari. Itu yang pertama. Bisa jadi ketika kita diberi keburukan duniawi ini karena Allah menghendaki kita kebaikan yang lainnya, yang lebih sempurna dan lebih mencakup seluruh kebaikan. Tapi kita juga harus introspeksi yang keduanya. Bisa jadi ketika Allah tidak menolong kita karena kita memang belum layak ditolong. Tadi dikatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Jadi yang Allah bela itu siapa? Orang yang beriman. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu dikaitkan dengan keimanan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Merupakan kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Jadi Allah sampai mewajibkan dirinya untuk menolong orang yang beriman. Saking pastinya menolong orang yang beriman. Tapi kita introspeksi. Ketika tidak ditolong, jangan-jangan kita belum dianggap bagian dari orang-orang yang beriman. Beriman dengan benar. Kenapa? Karena faktanya di dalam Al-Quran ada orang yang mengaku beriman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditegur. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang Arab mengatakan kami telah beriman. Lalu Allah menegur mereka, jangan katakan kami telah beriman, tapi kami telah masuk Islam. Ini teguran untuk orang-orang Arab yang baru masuk Islam setelah Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian orang-orang Arab ini, orang-orang Arab gunung ini pada umumnya, mereka merasa lebih baik keimanannya daripada orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Mereka mengatakan, nahnu amanna bika, kepada Rasulullah, kami telah beriman kepadamu. Wa shaddaqna, kami telah membenarkan kamu. Dan kami lebih baik daripada mereka, daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada yang lainnya. Merasa lebih baik. Kenapa merasa lebih baik? Karena kata mereka, ini orang Arab gunung. Karena kata mereka, kami beriman kepadamu dan kami tidak pernah memerangi kamu sebelumnya. Sedangkan sahabat-sahabat yang sudah beriman lebih dulu, beriman kepada Nabi dan sebelumnya memerangi Rasulullah. Umar, Khalid, mereka orang-orang yang memerangi Rasulullah. Kami nggak pernah, nggak punya dosa masa lalu. Maka mereka mengatakan kami lebih baik daripada orang-orang yang telah beriman sebelum kami. Allah negur. Kul lam tu'minu, katakan wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalian belum beriman. Kalian baru Islam. Maksudnya baru hal-hal yang zahir saja. Belum teruji keimanannya. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman itu yang bagaimana? Yang sesungguhnya. Dan ini yang layak ditolong tuh yang ini. Jadi kalau kita orang beriman, katanya orang beriman tuh pasti ditolong oleh Allah. Benar nggak kita sudah beriman dengan sebenarnya? Seorang mukmin sejati, apa kita benar-benar seorang mukmin yang sejati? Lihat, perhatikan bagaimana kriteria orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya yang tadi dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang beriman itu
adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi benar-benar berimannya, memiliki sidqul iman, memiliki keimanan yang benar. Kalau dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, summalam yartabu, tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Nah, kita sudah seperti itu atau belum? Jadi tauhidnya benar, suka mempelajari tauhid yang benar. Dia tidak memiliki keraguan. Dan kriteria yang ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka rela mengorbankan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Berarti daripada orang-orang Arab gunung ini, siapa yang lebih menunjukkan iman yang benar? Para sahabat sebelumnya sudah terbukti bagaimana mengorbankan harta, berhijrah ke Madinah. Bagaimana perangnya mereka dengan musuh, rela mati, mengejar syahid para sahabat. Ini lebih mulia. Kenapa? Karena mereka mengorbankan harta, mengorbankan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, mengorbankan agama Allah untuk kehidupan dunia kita. Ini sebodoh-bodohnya manusia. Kalau tuntutan orang beriman, mengorbankan harta dan mengorbankan jiwa untuk agama Allah. Orang yang bodoh mengorbankan agama Allah untuk harta. Dia menjual agama Allah, rela mengorbankan agama Allah demi dunia, demi harta. Yang mengatakan bodoh ini bukan saya, itu mengutip perkataannya Umar ibnu Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika suatu kali ngumpul di majelisnya, di istananya, lihat perhatikan kumpulnya orang-orang berilmu. Umar bin Abdul Aziz dia seorang khalifah. Dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di majelisnya, kalau kebiasaan kita ada yang disebut tata rucingan. Apa tata rucingan? Oh, tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Kata Umar bin Abdul Aziz, tahukah kalian man ahmakun nas? Siapa yang paling tolol? Nah, tata rucingannya begitu. Siapa yang paling bodoh? Tahukah kalian siapa orang yang paling tolol? Nah, lihat jawaban orang-orang berilmu yang ada di majelis. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dan serempak jawabannya, yang paling tolol itu man ba'a akhiratahu lidunyahu. Yang paling tolol itu orang yang mengorbankan agamanya untuk dunianya. Demi dunianya rela mengorbankan agamanya. Itu paling tolol. Betul nggak jawaban itu? Tuh, semuanya menganggap betul. Tapi Umar bin Abdul Aziz mengatakan salah. Iya. Karena tata rucingan suka begitu ya. Kita sudah merasa benar. Sudah merasa benar padahal salah. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya ayam yang rajin apa? Ayam rajin bahasa Inggrisnya apa? Tidak ada yang jaga bahasa Inggris. Orang harus merasa benar dengan bahasa Inggris fasih. Ayam rajin itu apa bahasa Inggrisnya? Kita disalahkan. Yang benar, ayam going to school. Tata rucingan kadang begitu. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz salah. Nah, tapi ini tata rucingan yang bermakna. Dia mengatakan salah. Orang yang mengorbankan agamanya untuk dunianya itu salah. Yang paling tolol dari itu semua adalah man ba'a akhiratahu lidunya ghairihi. Orang yang menjual agamanya demi dunia orang lain. Lebih bodoh lagi, itu enggak? Iya, lebih bodoh lagi. Menjual agamanya demi dunia orang lain. Iya, dalam rangka membela seseorang. Sampai dikompanyekan dan seterusnya. Sampai enggak sholat berjamaah dan seterusnya. Yang sejahteranya bukan dia, orang yang dikampanyekannya. Demi dunia orang lain didukung sampai rela saling sikut sana, sikut sini. Ya, sampai
antar keluarga bertengkar dan seterusnya. Gara-gara siapa? Dunia orang lain. Dianya nggak jadi apa-apa, tetap aja melangsa. Sengsara tetap aja dianya. Demi dunia orang lain, itu sebodoh-bodohnya, kata Umar bin Abdul Aziz. Itu faedah yang berapa itu? Berarti satu lagi dari faedah kisah tadi. Kalau Allah membela orang-orang yang beriman, berarti Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang yang menyakiti orang beriman. Hati-hati jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman dibela oleh Allah, ketika kita mengganggu orang beriman, berarti kita berhadapan dengan siapa? Dengan Allah yang membelanya. Maka jangan sampai kita menyakiti orang yang beriman. Orang beriman siapa maksudnya? Orang beriman secara umum siapa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan 'azima." Sesungguhnya orang yang menyakiti orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, dia telah menanggung dosa yang besar. Padahal ini yang dimaksud orang beriman secara umum siapa saja. Status keimanannya seperti apapun, kita berdosa besar apabila mengganggu mereka, apabila menyakiti mereka. Apalagi jika yang diganggu itu adalah orang beriman yang soleh, yang bertakwa, yang benar-benar keimanannya. Yang tadi kriterianya sudah kita sebutkan. Lebih-lebih lagi, kalau dia udah beriman, dia juga orang yang berilmu, dia juga orang yang berjihad, dia orang yang memiliki keyakinan yang kuat, dia memiliki sidqul iman. Apalagi kalau dia orang berimannya sudah menjadi wali Allah Subhanahu wa taala karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar lagi. Ayat tadi itu untuk beriman siapa saja umum maknanya. Apalagi kalau orang beriman ini ahli ibadah, dia orang yang benar-benar bertakwa. Ketika kita mengganggu mereka, maka kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apabila kita sendiri adalah orang soleh. Ketika kita orang soleh, kita orang bertakwa, mengganggu orang yang beriman, tetap musuh Allah. Berhadapan dengan Allah. Apa dalilnya? Ada sebuah dalil, yaitu sebuah kejadian yang terjadi pada perang Hudaybiyah. Ketika saat itu Abu Sufyan masih kafir. Abu Sufyan datang hendak bertemu Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan ini berjumpa dengan beberapa orang sahabat dari golongan lemah yang dulunya dizalimi, diganggu oleh Abu Sufyan. Ada Bilal, ada Suhaib Ar-Rumi, ada Salman Al-Farisi. Lewat bertemu dengan 3 orang ini. 3 orang ini kemudian mengatakan, ketika melihat Abu Sufyan itu pemimpin Mekah, pemimpin orang kafir Quraisy. Maka 3 orang ini mengatakan, "Ma'akhadat suyufullahi adu wallahi ma'khadahu." Maksud dia, kata 3 orang ini, alangkah inginnya pedang kita ini menghabisi orang ini. Alangkah inginnya pedang kita ini mengucurkan darah dia. Darah siapa? Darah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Ketika 3 orang ini mengatakan demikian, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke situ. Maka Abu Bakar, siapa Abu Bakar itu? Sahabat Rasul terdekat, paling bertakwa. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada 3 orang ini, "Jangan katakan begitu. Kenapa kalian mengatakan kasar begitu kepada seorang pemimpin Quraisy? Jangan katakan begitu," kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka pun terdiam, yang 3 orang ini. Lalu Abu Bakar menemui Rasulullah SAW. Abu Bakar menceritakan kejadian tadi kepada Rasulullah SAW. Tadi bertemu dengan 3 orang yang berkomentar begini kepada Abu Sufyan, saya katakan begini. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Wahai Abu Bakar, la'allaka agdabtahum." Bisa jadi kamu membuat 3 orang itu yang kamu tegur tadi itu murka. Jangan-jangan kamu membuat mereka tersakiti. Wala in kunta agdabtahum faqad agdabta rabbak. Jika kamu menyakiti yang 3 orang itu, maka sesungguhnya kamu telah menyakiti Rabbmu.
Padahal Abu Bakar itu siapa? Orang soleh, orang bertakwa. Tapi kalau menyakiti perasaan Bilal, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, kamu telah menyakiti Robmu. Wah, kaget Abu Bakar. Dia keluar lagi dari rumah, dari tenda Rasulullah SAW di Hudaybiyah, di tenda. Kemudian ditemui lagi Bilal, Suhaib Ar-Rumi, minta maaf. Jangan sampai mereka tersakiti kemudian menyebabkan Allah murka kepadanya. Padahal level Abu Bakar dengan mereka itu jauh sekali kesolehannya. Tapi mereka mengatakan, tidak apa-apa Abu Bakar. Mereka itu orang-orang yang pemaaf juga dan memaklumi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dari faidah yang bisa kita petik dari kisah bayi ajaib, salah satu bayi ajaib yang pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.